Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عطية الأوفي قال لي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يا عطية احفظ وصيتي ما أراك بصاحبي غير سفر هذا أحب آل محمد وصحبه وأحب محب آل محمد ولو وقعوا في الذنوب والخطايا وأبغض مبغض آل محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانوا صواما قواما وأطعم الطعام وابس السلام وصلي بالليل والناس نيام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Sayyidina Atiyah salah satu tokoh tabi'in. Beliau pernah berjumpa dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sebagaimana kita kenal sahabat Jabir. Sahabat Jabir adalah sahabat yang tempat tinggalnya di kota Madinah, yang kemudian disebut sebagai sahabat Ansor, yang dari Mekah muhajirin. Kebanyakan dari orang-orang Madinah, mereka rata-rata banyak yang memahami tentang kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat di situ isinya banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sahabat Jabir. Banyak sekali sahabat Jabir meriwayatkan tentang hadis nur. Makanya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu qabla al-asya. Kata sahabat Jabir, wahai Nabi, dengan demi bapak dan ibuku, tolong kasih tahu siapakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Jabir, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya yang pertama-tama diciptakan oleh Allah sebelum segalanya diciptakan oleh Allah yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir ini seorang sahabat yang pernah kita ceritakan umurnya panjang sampai bertemu dengan cucunya Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu Muhammad Al-Bakir. Dan Nabi sempat kirim salam melalui sahabat Jabir terhadap Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir, beliau pernah memberikan wasiat terhadap Sayyidina Atiyah. Kata sahabat Jabir, ya Atiyah, wahai Atiyah, ifat wasiati, jagalah wasiatku. Yakni jangan sampai tidak dilaksanakan wasiatnya sahabat Jabir atau Sayyidina Jabir. Ma'araka bi sahibi ghairi safari hada. Wahai Atiyah, aku mempunyai keyakinan bahwasanya ini merupakan perjalanan atau pertemuan yang terakhir antara diriku dan dirimu. Yakni dalam pandangannya sahabat Jabir, Sayyiduna Atiyah tidak bakal lagi berjumpa dengan Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Nah, inilah dikatakan Nabi Muhammad, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
takutlah kalian dengan firasatnya seorang mukmin. Pandangannya seorang mukmin, sebab pandangannya seorang mukmin memandang melalui nur Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi hati-hati yang sudah bercahaya. Hati-hati yang sudah terang benderang, hati-hati yang memang tidak ada sedikit pun karatnya. Nah, ini bisa memandang dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama, wahai Atiyah, cintailah keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Kedua-duanya memang perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk cinta terhadap keturunan Nabi Muhammad. Kata Nabi, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keturunanku karena cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bukti kita cinta Nabi Muhammad yaitu cinta terhadap ahlul baitnya atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasiat yang kedua, dan cintailah sahabat Nabi. Dua ini pondasinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun ada ajaran yang mengajarkan untuk benci terhadap salah satu sahabat Nabi Muhammad, berarti dia bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun yang mengajarkan satu ajaran untuk membenci keturunan Nabi Muhammad, berarti ajaran tersebut bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab inti daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan cintailah orang-orang yang cinta terhadap keturunan Nabi Muhammad walau waqa'u fi dzunubi wal khotoya. Luar biasa wasiat ini ya. Wasiat seorang ulama terbesar ya, atau ulama yang besar di kalangan sahabat, yaitu sahabat Jabir. Beliau memberikan wasiat kepada Sayyiduna Atiyah, cintailah keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, dan cintailah orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka terjerumus terhadap kemaksiatan. Ini kata-kata luar biasa. Walaupun mereka terjerumus terhadap kemaksiatan, selagi dia ada cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, cintai. Kata sahabat Jabir bin Abdillah. Kemudian, bencilah orang yang membenci keluarga Nabi Muhammad walaupun mereka orang-orang yang ahli qiyamul lail, sholat malam, walaupun mereka termasuk orang-orang yang sering puasa sunnah. Kalau ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia ahli ibadah, bencilah, kata sahabat Jabir. Wasiat kepada Imam Atiyah atau Sayyidina Atiyah. Kata Jabir, cintailah keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, dan cintailah orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka terjerumus kepada kemaksiatan, dan bencilah orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad walaupun mereka ahli ibadah, ahli bangun malam, ahli puasa sunnah. Ini luar biasa. Nasihat dari seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
nasihat dari orang ulama di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya sahabat Jabir memberikan wasiat kepada Atiyah untuk membenci kepada orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad walaupun mereka ahli puasa, ahli sholat malam. Jelas. Sebagaimana kita ketahui, sahabat ini dekat sekali hubungannya dengan Nabi Muhammad. Siapa yang benci terhadap sahabat, berarti dia benci terhadap Nabi Muhammad. Siapa yang benci terhadap Nabi Muhammad, maka dia berarti benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak suka dengan sahabat Nabi Muhammad, mereka memprovokasi di antara sahabat Nabi Muhammad, seperti membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membenci Sayyidina Uthman, membenci Sayyidina Umar, membenci sahabat Abu Hurairah. Padahal orang-orang ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyakiti tiga orang ini berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ini provokasi dengan berbagai macam alasan atau dalil-dalil berupa hadis Nabi Muhammad, cuma hadisnya ini dimelencengkan, dituduh Sayyidina Abu Bakar Siddiq difitnah mengambil kekuasaan Sayyidina Ali, dituduh Sayyidina Umar mengambil kekuasaan Sayyidina Ali, dituduh Sayyidina Uthman mengambil kekuasaan Sayyidina Ali, dituduh Sayyidina Aisyah berselingkuh dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini provokasi-provokasi di antara orang-orang yang benci kepada kepada sahabat di antara sahabat Nabi dan bekerja sama dengan orang-orang munafik yang sampai sekarang akhirnya menimbulkan atau berhasil seakan-akan membenci sahabat. Ini ajaran. Ya kan, sekarang ada kan ajaran yang membenci sahabat Nabi Muhammad. Walaupun nggak semuanya, memang dipilah-pilah. Inilah kehebatan provokasi yang mereka lakukan. Seakan-akan satu cinta karena memang benar, satunya cinta dianggap salah. Ini provokasi dari orang-orang munafik, orang-orang yang benci terhadap sahabat Nabi Muhammad. Dan terbukti mereka berhasil sampai sekarang, seakan-akan itu menjadi ajaran. Berapa banyak ajaran seperti ini mengajak kita untuk benci terhadap sahabat Abu Bakar dengan alasan mereka mengambil kekuasaan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka juga membuat provokasi terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang Islam yang memang ada kebencian terhadap salah satu keluarga Nabi Muhammad, mereka memprovokasi. Mereka membuat provokasi yang akhirnya masyarakat ini benci terhadap salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW, sampai terjadinya pembunuhan di Karbala. Sayyidina Husain, keluarga yang dihabiskan oleh orang-orang munafik. Kemudian Sayyidina Hasan diracun oleh orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad, orang-orang munafik. Sayyidina Muhammad Al-Baqir, banyak sekali para ahlul bait Nabi Muhammad SAW, mereka ini memang karena kebencian, karena hasud yang mereka pendam dalam hatinya, kemudian dikeluarkan, akhirnya menjadi ada orang-orang ikut, akhirnya terikutlah dengan provokasi tersebut. Di antara mereka akhirnya ada yang membunuh banyak sekali di antara ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata sahabat Jabir, cintailah orang yang cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka itu terjerumus pada kemaksiatan.
Sebab sebagaimana kita ketahui, sehebat apapun dosa yang kita perbuat, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Cuma kalau sudah membenci sahabat Nabi Muhammad, membenci salah satu dari keluarga Nabi Muhammad, ini mengkhawatirkan sekali. Sebab sama saja kita ini membuat kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Allah Allah fi ashabi, hati-hati, takutlah kalian kepada Allah di dalam masalah sahabatku, kata Nabi Muhammad. La tattakhidu gharadan ba'di, jangan engkau jadikan sasaran kebencian sahabatku setelah peninggalanku, kata Nabi Muhammad SAW. Larangan Nabi Muhammad, jangan sampai sahabat ini dijadikan sasaran sebagai kebencian, dicaci maki, dihina setelah peninggalan Nabi Muhammad. Ya terbukti Sayyidina Utsman dibunuh, ya kan? Sayyidina Umar dibunuh juga, Sayyidina Ali dibunuh. Ini provokasi yang dibuat oleh orang-orang munafik, bekerja sama dengan orang Islam, akhirnya terprovokasi, saking emosinya terluapkan, berhasil provokasinya, akhirnya terbunuhlah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Ali yang membunuh bukan orang biasa, Sayyidina Utsman juga gitu. Rata-rata yang membunuh sahabat Nabi Muhammad ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena terprovokasi oleh orang-orang munafik. Apalagi zaman sekarang gampang sekali memprovokasi. Makanya hati-hati. Kalau kita ingin selamat, hati-hati terhadap sahabat Nabi Muhammad dan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita terikut provokasi mereka. Dan Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum." Barang siapa yang mencintai mereka, mencintai sahabat Nabi, maka demi kecintaanku aku pun cinta kepadanya. Kalau kita cinta terhadap sahabat Nabi Muhammad cinta. Kalau kita benci terhadap sahabat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun akan benci kepadanya. Imam Malik beliau mengatakan, man asbaha fi qalbihi ghaidu ala ahdi min ashab Rasulillah faqad asabahul ayat. Fa asabatu al ayat. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kedengkian, hasud terhadap salah satu sahabat Nabi Muhammad, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an. Mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad melalui sahabat Nabi Muhammad, atau menyakiti Nabi Muhammad melalui keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, waktu Nabi ada di mimbar, di khutbah, kata Nabi, ma balu aqwamin yudhunani fi nasabi. Apa maunya mereka? Mereka menyakiti aku melalui nasabku, kata Nabi Muhammad. Wadawi rahimi, dan melalui rahimku. Ala wa man ada nasabi wadawi rahimi faqad adani. Siapa yang menyakiti nasabku, mencaci nasabku, keturunanku, berarti dia menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku, faqad adanallah, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali apa yang dinasihatkan oleh sahabat Jabir terhadap Atiyah. Cintailah orang yang cinta keluarga Nabi Muhammad, cintailah orang yang cinta sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka ahli maksiat, dan bencilah orang yang benci keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad walaupun mereka ahli bangun malam, sholat tahajud, atau ahli puasa. Hati-hati, bencilah, jangan dekat-dekat dengan orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Apa khawatirnya? Khawatirnya kita ikut terprovokasi. Sebab siapapun yang dekat dengan orang
yang benci kepada sesuatu, maka dia pun akan lambat laun akan ikut. Lihat sekarang ini yang tersebar di medsos kan, gara-gara dekat akhirnya ikut-ikutan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.